Lonceng Ibu di sini memberikan petunjuk bahwa ada salah satu partisipan di sini kehadirannya yang membawa seorang teman tapi tidak berwujud manusia. Saya memilih angka kelahiran nomor 5. Muji lahir di tanggal 5. Kekerasan yang dialami Muji membuat dia berteman dengan sesosok jin. Muji juga sering mengalami kerasukan dan gemar memelihara benda-benda mistis. Karma apakah yang akan didapat Muji? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya adalah Ratu Ular dari Rawa Ono. Saya sudah memiliki perjanjian dengan leluhur kamu untuk menjadikan kamu sebagai titisan saya. Kamu bohong! Pergi kamu! Pergi! Kamu bohong! Gak mungkin itu semua. Jangan ganggu aku. Tolong jangan ganggu aku. Pergi. Ular! Udah pergi, jangan ganggu aku. Pergi. Muji. Pergi. Buka pintunya, Nak. Muji buka pintunya, Nak. Pergi. Muji buka pintunya, Nak. Muji Pergi, kamu jangan kenapa, ganggu aku. Buka pintunya, Bapak mau masuk. Muji jangan ganggu aku. Muji sayang bangun. Muji bangun. Sayang. Muji bangun, Nak. Kenapa? Kenapa kamu, ha? Kenapa kamu cari apa? Hah? Tadi ada ular. Memangnya kamu mimpi apa sampai teriak kencang begitu? Bapak sama Ibu sampai panik. Oh, mimpi ada ular yang ganggu aku, Bu, Pak. Tapi itu kayak kenyataan banget, Bu. Aku takut. Terus tadi ada perempuan. Dia bilang kalau dia itu ratu ular. Aku takut, Pak. Kata dia udah bikin perjanjian sama leluhur kalau aku bakal dijadiin titisannya. Aku takut banget sama itu. Iya. Bapak baru ingat sekarang. Memang sebenarnya leluhur Bapak itu punya perjanjian dengan Ratu Ular dari Rawa untuk pesugihan. Dan itu sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi mimpi aku tadi itu bakalan jadi kenyataan, Bu. Iya, Pak. Nggak mau itu terjadi, Bu. Kamu yang tenang. Asmatnya hari ini? Iya nih, gue gerak banget. Gue keluar duluan ya. Oh iya, duluan aja. Oke. Bantuin. Tolong! Muji, kamu kenapa? Tolongin. Minggir. Muji, gue di sini. Muji. Angkatin. Anak cowok. Angkatin. Muji, sadar, Muji. Kita bawa ke makanya sakit. Waduh, ngamuk sekarang. Memang Muji lagi-lagi. Muji, sadar, Muji. Istighfar. Nampaknya Muji kesurupan. Gimana, Bu? Muji bangun. Pak, Bu, ini semua ada apa, Bu? Kenapa aku ada di sini? Bapak, kenapa aku ada di sini? Muji, kamu tenang. Kamu baru kesurupan lagi.
Pak Budi kenapa, Pak? Kenapa matanya melotot kayak gitu, Pak? Beliau menolong kamu dan beliau akhirnya meninggal. Ya ampun. Anjay ketemu ya. Bu, kata anak saya di sekolahan, katanya kepala sekolahnya itu meninggal. Terus? Padahal tuh orang mau nolongin si Muji yang lagi kesurupan. Ya Allah, kesian banget, Bu. Iyalah, Bu, anak tuh jadi aneh ya, Bu ya. Kenapa sih belakangan ini jadi sering kesurupan dan makan korban, Bu? Makanya serem, Bu. Anak-anak nggak mau sekolah, Bu. Karena nggak mau deket-deket sama si Muji, takut kena sial, Bu. Iya, Bu. Ngeri, Bu. Bu, jangan-jangan dia anak keturunan siluman, Bu. Bisa jadi, wah, Bu, serem nih, Bu. Yuk, Ayo, Bu. Muji, kamu ngapain di sini? Ayo pulang. Enggak, Pak, enggak mau. Semua orang takut sama Muji, Pak. Gak usah peduliin orang, ya. Ayo pulang. Pak, di sekolah baru ada yang meninggal. Iya. Bapak juga dengar. Udah. Gak usah peduliin. Ayo pulang. Ayo. Kadang saya kehilangan kendali waktu Apa yang saya kamu masih lakukan? SMK. Kenapa? Apa yang kamu lakukan emang? Imbasnya saya sering sakit-sakitan, saya sering kesurupan waktu SMK, dan semua hal gaib itu datang ke kehidupan saya. Ibu bagaimana ini? Ya. Tar. Ibu. Tolong Pak, tidurin Pak. Awas kepalanya. Astagfirullahaladzim, Pak, ini Muji kenapa? Bapak juga nggak tahu, Bu. Tadi di pemakamannya Pak Budi dia kesurupan. Allah. Pak nggak tahu, Bu Suryani. Ini anak sudah sangat berbahaya, Pak. Setiap dia kesurupan, ada aja kejadian. Betul, berarti. Betul, Berti. Serem kali dia, Berti. Lihat tuh, Berti, ha? Lidahnya keluar-keluar, Berti. Lebih baik Pak RT ini anak dipasung aja, Pak. Atau enggak dikurung, biar tidak melukai yang lain. Tenang. Gimana bisa tenang, Berti? Lihat, Berti. Ya Allah, dia memang kesurupan. Dia memang kesurupan. Tapi tolong jangan dipasung. Tolong hargai Bapak. Tolong hargai orang tuanya. Tolong hargai ibunya. Tak pukul semuanya. Ya, Berti. Siap, Berti. Tenang, jangan berisik. Jangan berisik. Baru 21 tahun tapi Roy melihat kamu suka segala sesuatu yang berhubungan dengan mistis ya dan makhluk gaib ya. Muji boleh diceritakan sama kita. Sebenarnya bukan kayak suka sama barang antik gitu ya. Cuma dulu sewaktu saya masih sekolah, saya sering kesurupan dan itu sering ngambil barang antik yang ada di sekolah saya. Bukan saya mau ambil, tapi dari guru saya yang dulu dia itu bisa dibilang jahat. Nah, dia menjadikan kita alat buat nyari barang itu agar bisa dimiliki sama dia. Muji. Bagaimana dengan keadaan kamu? Sini. Bagaimana dengan keadaan kamu? Saya nggak apa-apa, Pak. Syukurlah kalau begitu. Dengan kejadian kemarin, Bapak itu sebenarnya sangat percaya dengan kamu, Muji. Dan kamu seharusnya itu bersyukur sering kerasukan oleh siluman ular itu. Maaf, maksud Pak Darto apa ya? Tapi semua orang takut sama saya, Pak. Jadi begini, kamu itu memiliki kelebihan dibanding dengan teman-teman kamu yang lain. Dan Bapak bisa membantu kamu untuk mengatasi di saat kamu kerasukan siluman ular itu. Bapak bisa bantu saya? Ya, tapi dengan satu syarat. Bapak mau saya lakukan apa? Muji, di ruang praktek sebelah sana itu ada 2 benda pusaka. Satu buah keris. Dan yang kedua adalah 1 gelang permata. Dan kamu harus ambil itu, serahkan ke Bapak. Maaf, Pak, maaf. Tapi kalau untuk mengambil barang itu saya nggak bisa, Pak. Saya takut. Itu barang antik. Itu koleksi sekolah, Pak. Saya nggak berani. Muji, kenapa kamu harus takut? Kalau ada apa-apa, tentunya Bapak akan membantu melindungi kamu lah, Muji. Hanya 2 benda pusaka itu saja.
yang bisa mengatasi semua. Ya, tapi terserah Muji sih. Bapak hanya membantu saja. Iya, Pak. Bagus kalau begitu. Muji ambil 2 benda pusaka itu setelah sekolah ini sepi dan serahkan ke Bapak. Bapak percaya dengan Muji. Muji sanggup melakukannya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, Muji. Dan Bapak hanya ingin mencuci 2 benda keramat itu. Makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Sekolahan udah sepi. Murid-murid juga udah pada pulang. Dan saatnya aku ambil benda itu. Ya. Pasti ini bendanya. Semoga apa yang dibilang Pak Darto itu benar. Biar aku terbebas dari semuanya. Ular! Pergi kamu, pergi! Pergi kamu, pergi! Ular! Pergi kamu! Pergi! Apa tuh? Kayak di ruangan sebelah. Wah, jangan-jangan ada mengaling. Siapa kamu? Itu di tangan apa? Hah? Enggak, ini bukan apa-apa, Pak. Ini bukan apa-apa. Kamu masuk tanpa izin. Itu namanya pencurian, tahu? Saya bawa kamu ke kantor polisi. Hah? Berat banget sih. Dia lari kamu. Hah? Bagaimana? Saya dapat bendanya. Tapi Pak, penjaga sekolah tadi itu di dalam. Udah, kamu nggak usah menghiraukan penjaga itu. Hah? Yang penting kamu sudah berhasil dapatkan 2 benda pusaka ini. Dan sebaiknya kamu pergi. Kamu pulang sekarang ya. Pulang. Akhirnya anak itu bisa aku manfaatin untuk mendapatkan benda keramat ini. Jadi dia tuh gurunya mistis gitu. Dia sering ngoleksi benda-benda kayak gitu, benda seperti batu, keris. Nah, di sekolah saya dia tuh banyak batu, banyak keris, banyak benda-benda keramat kayak gitu. Dan dia tuh pengen ngemilikin semua benda yang ada di sekolah. Jadi kita dijadiin perantara untuk ngambil benda-benda tersebut. Penjaga sekolah baru kita meninggal juga. Ya, meninggalnya di dalam lab. Baru aja kemarin Pak Budi meninggal. Sekarang pengganti Pak Budi meninggal juga. Jangan-jangan... Jangan diterusin, nanti kamu kena juga loh. Kita jangan sebut namanya. Kalau kita ngomongin dia, ntar malah kita yang jadi korbannya. Meninggal? Serem banget. Matanya melotot. Kalian semua pasti berpikir itu gara-gara aku kan? Makanya kalian tuh semua takut sama aku. Iya kan? Kalian takut sama aku kan? Muji! Muji? Kamu kenapa, Nak? Bu, aku takut, Bu. Takut apa?
apa? Cerita sama ibu, cerita. Penjaga sekolah pengganti Pak Budi itu meninggal, Bu, gara-gara dililit ular. Aku takut kalau ularnya itu gara-gara aku, Bu. Sayang, kamu kan nggak tahu apa-apa. Ini semua bukan salah kamu, ya? Pak, buka Pak! Keluar Pak! Buka Pak! Keluar! Buka pintunya! Ini bapak-bapak, ibu-ibu ada apa ya kok rame-rame kayak gini? Saya dan para warga sudah mulai resah ya dengan keadaan anak bapak yang titisan siluman ular. Ibu tolong jangan bicara sembarangan ya. Sembarangan. Saksi udah banyak, Pak. Katanya nih, Pak ya, di sekolahan ada korban yang meninggal lagi, Pak. Itu pasti gara-gara si anak bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong. Jangan sangkut pautkan anak saya dengan kejadian ini. Anak saya tidak tahu dan tidak salah apa-apa. Alah, mana mau ngaku. Pokoknya ya, Pak, kami minta semua harus keluar dari sini. Enggak. Dengar. Gak ada yang boleh mengusir kami dari rumah ini. Lebih baik sekarang kalian pergi dari rumah saya. Pergi sana. Pergi. Keluar. Udah puji-puji kamu masuk.